Hey Tamagon, terima kasih ya sudah klik video ini dan selamat datang di channel Tamagon Farm. Mumpung selagi masih hangatnya pembahasan mengenai senjata terkuat milik Luffy, yaitu sendal Luffy yang melawan Kanabo milik Kaido. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai satu hal yang sangat penting dan menarik dalam dunia One Piece, yaitu tentang Hausoku Haki. Chapter sebelumnya sangat gencar memberitakan Hausoku Haki ini bisa diubah atau bisa menyelimuti senjata dari penggunanya. Jadi kali ini tidak hanya berfungsi sebagai intimidasi terhadap lawan, namun bisa digunakan berbagai banyak hal. Oke, jadi kali ini kita akan membahas siapa lagi yang berpotensi kuat untuk memiliki haki yang langka ini, dan apa potensi haki raja dari masing-masing karakter tersebut. Bisakah haki raja ini kembali dipadukan dengan unsur alam, ataupun karakter lain bisa kembali memvariasikan haki ini dengan beda tipe dari pengguna lain? Siapa sajakah karakter-karakter hebat yang akan menguasai haki langka ini? Jadi, kita akan bahas semuanya pada video kita kali ini. Namun sebelum itu, seperti biasa ya, bantu Tamagon untuk membangun channel ini dengan cara padamkan tombol merahnya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan kita kali ini. Ingat, kapal kita akan mencapai 50.000 kru. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan giveaway dari Tamagon. Oke, persiapkan diri kalian dan langsung saja tarik jangkar dan mari kita berlayar. Hausoku Haki adalah haki yang paling langka yang ada dalam dunia One Piece. Tidak sembarang orang yang bisa menguasai haki ini. Hanya orang-orang yang berjiwa layaknya raja yang bisa menguasai haki ini. Baru-baru ini di chapter terbaru terkuak bahwa Roronoa-Zoro adalah salah satu dari sekian orang yang mampu menguasai haki jenis ini. Tidak khayal, kemungkinan pasti akan ada lagi karakter yang menguasai haki ini. Entah itu kedepannya di bajak laut ataupun bisa jadi pada pihak pemerintahan dunia. Tamagon ambil langsung infonya dari One Piece Fandom Wikia. Terdapat 16 orang yang sudah menguasai haki raja. Kalian bisa lihat pada tabel ini ada 16 orang yang mampu menguasainya. Dan yang paling terakhir yang diketahui adalah Roronoa-Zoro sendiri. Ada 2 orang juga dari non-canon yang menguasai haki ini, yaitu Douglas Bullet dan juga Naguri. Jenis haki ini memberi pengguna kemampuan untuk mendominasi keinginan orang lain. Berbeda dengan jenis haki lainnya, Hausoku Haki ini tidak dapat dicapai melalui pelatihan. Sebagai gantinya, penggunanya harus dilahirkan dengan kemampuan tersebut dan hanya dapat belajar untuk mengendalikannya setelah mengetahui bahwa mereka memilikinya. Hanya satu dari berjuta-juta orang yang lahir yang menguasai haki ini. Dalam chapter terbaru, mengetahui semua bahwa tidak hanya intimidasi yang menjadi serangan dari haki raja ini. Ada tingkatan yang lebih tinggi yang bisa dikuasai oleh pengguna. Seperti perkataan dari Kaido, hanya segelintir pengguna Hausoku Haki yang sangat kuat yang dapat menanamkan haki ini ke tubuh mereka. Tubuh dan senjata mereka dengan haki penakluk ini akan melekat mirip ke Bosozoku Haki, meningkatkan kekuatan serangan mereka secara signifikan. Setelah menyatukan diri mereka dengan Hausoku Haki, haki dipancarkan dari bagian yang difokuskan dalam bentuk petir gelap. Ini bisa jadi petir ungu ataupun petir merah di anime. Seperti yang terlihat dengan pedang Roger, Murakumogiri milik New Kid, Kanabo Kaido, pukulan Big Mom dan pukulan serta tendangan sendal milik Luffy. Ini memberikan dorongan kekuatan yang sangat amat besar, sehingga memungkinkan Luffy untuk bertarung secara sepadan melawan Kaido. Sejauh ini, hanya Roger, Shirohige, Oden, Zoro, Kaido, Luffy dan juga Big Mom yang semuanya terlihat menanamkan Hausoku Haki ke tubuhnya. Oke, jadi sekarang siapa sajakah karakter yang punya potensi kuat untuk memiliki kekuatan dari haki raja ini? Tamagon setidaknya punya 5 karakter yang Tamagon rasa cukup berpotensi untuk memiliki haki langka ini. Jadi, kita mulai dengan karakter yang punya potensi yang paling tinggi, yaitu sang bos revolusioner yaitu Monkey D. Dragon. Sebenarnya tak banyak yang heran jika Dragon ini menguasai Hausoku Haki. Dilihat dari karakter dan juga penampilan yang dia miliki, tampaknya memang wajar dia memiliki haki ini. Dan kemungkinan juga, haki raja milik Luffy adalah turunan langsung dari bapaknya sendiri. Karena yang memang rasanya, kemungkinan menurut pendapat Tamagon pribadi, marga dari tanda petik Monkey ini kesemuanya adalah orang-orang yang punya potensi untuk menjadi seorang raja. Siapapun yang dilahirkan dengan marga Monkey, maka dari lahir sudah menguasai haki yang langka ini.
Tambahan lagi karena Dragon adalah pemimpin dari pasukan revolusi, yang dimana tidak sembarang orang berani untuk mengeluarkan statement kepada pemerintahan dunia bahwa organisasinya merupakan organisasi yang sangat bertentangan dengan pemerintahan dunia. Dengan embel-embel kata revolusi, itu menegaskan bahwa Dragon ingin mengajak semua orang untuk tidak lagi percaya kepada pemerintahan dunia. Sebenarnya ada beberapa clue yang sudah ditunjukkan oleh Oda Sensei sendiri mengenai Dragon yang punya Housoko Haki. Kata kuncinya adalah intimidasi terhadap alam. Menurut Tamagon, Housoko Haki dari Monkey D. Dragon sendiri untuk tingkat lanjutnya adalah haki rajanya tidak hanya mengintimidasi orang, melainkan sudah masuk ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu bisa mengintimidasi alam itu sendiri. Contoh, dimanapun Dragon berada, pasti ada angin yang berhembus dan juga adanya badai ataupun sambaran petir di sekelilingnya jika ia mau. Tidak hanya buah iblisnya yang menjadi opsi untuk kekuatan udara maupun petir, namun opsi kekuatan Housoko Haki juga bisa menjadi potensi besar karena Dragon ini bisa mengintimidasi alam tersebut. Seperti contoh haki raja yang dimiliki oleh Roger yang mampu untuk membuat cuaca buruk beserta badai pada saat dia berhadapan dengan God Lion Shiki. Roger dengan haki rajanya bisa mengintimidasi alam di sekitar area pertempurannya dan membuat Shiki kewalahan. Oke, untuk karakter kedua yang punya potensi memiliki haki raja adalah Im Sama. Tentunya untuk mengetahuinya, kita secara simpel bisa melihat dari jabatan yang dia miliki dalam tubuh organisasi pemerintahan dunia. Dia menjadi yang paling tertinggi dalam organisasi tersebut. Tak hayal juga tujuan dari Im Sama ini sendiri adalah ingin menjadi seorang raja dan ingin duduk dalam tahta kosong yang ada di Mario Joa. Dengan dasar alasan inilah, Tamagon rasa karakter ini punya potensi yang cukup kuat untuk memiliki haki raja. Di samping itu juga, sosok ini menurut Tamagon pribadi merupakan musuh terakhir yang akan dihadapi Luffy dan kawan-kawannya untuk menentukan memperebutkan titel raja. Namun Tamagon masih belum bisa berspekulasi panjang mengenai apa jenis potensi haki raja tingkat lanjut yang dimiliki oleh karakter ini. Namun yang pasti sepertinya dia memiliki intimidasi yang sangat kuat dan bahkan kakek-kakek Gorosei ini pun tunduk kepadanya. Bisa jadi juga dia mengintimidasi para raja-raja yang sudah masuk ke dalam keanggotaan pemerintahan dunia, yang dimana itu merupakan 20 kerajaan pendiri. Bisa jadi organisasi ini solid memang merupakan karena kekuatan intimidasinya sendiri, yang menyebabkan beberapa kerajaan ini bertahan untuk makin solid dalam tubuh pemerintahan dunia. Kemudian karakter ketiga adalah Dracul Mihawk. Mungkin tidak banyak yang bisa dilihat mengenai kekuatan dari dia sendiri yang melekat dengan Housoko Haki. Namun rasanya, dia sendiri punya potensi yang kuat untuk menjadi seorang raja, tentunya dalam bidang pendekar pedang. Tidak khayal sampai saat ini, status dari pendekar pedang terkuat di dunia masih dimiliki oleh dia. Tentunya nanti yang harus menjadi pengganti posisinya sebagai pendekar pedang terkuat di dunia juga harus memiliki ambisi menjadi seorang raja. Dan sangat amat tepat bagi Roronoa Zoro yang baru-baru ini dikonfirmasi memiliki Housoko Haki, yang menjadikan Zoro ini orang yang sangat amat tepat untuk menggantikan posisi dari Dracul Mihawk sebagai pendekar pedang terkuat di dunia. Apalagi Mihawk ini sendiri digadang-gadang sebagai rival sejati dari Shanks yang juga mempunyai kekuatan yang setara dengan Shanks langsung. Jadi, rasanya potensi Mihawk untuk menguasai haki ini semakin tinggi, bukan? Kita lanjut ke karakter lain yang berpotensi mempunyai Housoko Haki namun belum dikonfirmasi. Dia adalah Rox the Sebek. Dia adalah pemimpin dari bajak laut Rox, sosok yang mampu memimpin Whitebird, Big Mom, Kaido, dan juga Shiki. Rasanya mustahil sosok seperti ini tidak punya Housoko Haki. Apalagi dengan tujuan yang dimiliki oleh bajak laut Rox ini yang ingin menguasai dunia. Tentunya seseorang yang ingin menguasai dunia harus mempunyai ambisi menjadi seorang raja. Bahkan dan salah satunya inilah kekuatan yang harus wajib dimiliki oleh Rox the Sebek. Para bawahan dari Rox the Sebek ini saja punya Housoko Haki seperti Kaido, Big Mom, dan Shirohige. Tentunya kelas dari Housoko Haki milik Rox the Sebek ini harus lebih tinggi daripada bawahannya. Karakter terakhir yang punya potensi mempunyai haki raja menurut Tamagon adalah bocah mesum Momonosuke. Selain karena Momonosuke adalah keturunan dari Oden, Momonosuke juga memiliki tanda-tanda penggunaan haki di usia yang sangat muda. Kalian tentu ingat saat Momonosuke tiba di Zou. Entah kenapa Momonosuke ini bisa mendengar dan memberi perintah langsung pada Zuniza. Inilah yang menjadikan salah satu clue yang sangat amat penting dan punya indikasi kuat kenapa Momonosuke ini mempunyai haki sekelas Housoko Haki. Kemampuan ini dicurigai adalah salah satu bentuk Voice of All Things, kekuatan yang dianggap sebagai cabang dari Kenbosuko Haki. Selain itu, Rivercard Databook juga mengkonfirmasi bahwa Momonosuke mempunyai Kenbosuko Haki.
Kekuatan dari Voice of All Things ini juga dimiliki oleh setidaknya dua karakter yang diketahui, yaitu Luffy dan juga Roger. Ini jelas makin menambah alasan yang menguatkan bahwa Momonosuke harusnya punya haki raja. Di usia semuda itu, Momonosuke bisa memperlihatkan kemampuan yang mirip dengan Oden, Luffy, dan juga Roger. Jadi bukan tak mungkin, di masa depan Momonosuke juga akan menguasai Hosoku Haki. Sebenarnya ada satu karakter lagi yang punya potensi kuat untuk menguasai haki raja ini. Dia adalah kakek dari Luffy langsung dan ayah dari Monkey D. Dragon, yaitu Garp. Seperti yang Tapon bilang di atas, marga Monkey merupakan marga yang punya turun-temurun Hosoku Haki ini saat mereka dilahirkan. Mungkin juga ada yang bertanya, kenapa Kurohige tidak tambahkan masukan dalam potensi karakter yang menguasai Hosoku Haki? Dalam SBS, Oda sudah pernah berkata bahwa Kurohige ini hanya mempunyai dua tipikal jenis haki, yaitu Bosu Soku Haki dan juga Kenbun Soku Haki. Dalam fandom Wikiya juga disebutkan mengenai hal ini, tapi semua ini masih belum menutup kemungkinan bahwa Kurohige ini bisa menguasai Hosoku Haki ke depannya, karena memang Kurohige ini punya ambisi yang sangat besar untuk menjadi seorang raja, dan rival langsung dari Luffy yang memperebutkan status sebagai Raja Bajak Laut. Oke, mungkin itulah beberapa karakter yang punya potensi yang kuat untuk punya haki langka ini. Mungkin dari kalian ada yang bisa menambahkan karakter siapa lagi yang punya potensi kuat untuk memiliki Hosoku Haki. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton.